Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di pertengahan bulan Ramadan. Tentunya sudah banyak amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini dari hari pertama sampai saat ini. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini bukan hanya ibadah puasa, tetapi ibadah yang lainnya senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan kesehatan darinya. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, Bawaslu Kabupaten Probolinggo sedang terus mencoba untuk melakukan pencerahan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Probolinggo, mengingat pada saat ini pemilu dan pemilihan sudah di depan mata, yaitu pelaksanaannya dilaksanakan jika pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan atau orang lazim menyebutnya pilkada dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Sudah barang tentu sahabat Bawaslu, kita harus mempersiapkan diri, termasuk tentunya Bawaslu. Bawaslu harus mengawal proses tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini. Akan tetapi, sahabat Bawaslu tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas dengan sempurna tanpa ada bantuan dari masyarakat, sahabat Bawaslu pula. Karena apa? Bawaslu mempunyai personel yang sedikit, sementara masyarakat, rakyat, dan juga sahabat Bawaslu adalah merupakan bagian dari masyarakat yang turut serta menjadi pemilih, kemudian menjadi peserta, dan juga menjadi penyelenggara, serta tentu sudah harus bersama-sama mengawasi tahapan pemilu dan pemilihan ini, sahabat Bawaslu. Oleh karena itu, kami mengajak sahabat Bawaslu semua untuk berpartisipasi, terutama para pemilih, untuk bisa mengawasi jalannya pemilihan dan pemilu ini. Agar apa? Agar hasil dalam pemilu dan pemilihan sesuai dengan keinginan kita, pemimpin dan wakil kita yang terpilih nanti menjadi pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas, berpihak kepada rakyat, dalam membuat kebijakan selalu berpihak kepada rakyat. Oleh karena tentunya perlu kita bersama-sama mengawasi proses pelaksanaan pemilu tersebut. Sahabat Bawaslu, tentu sahabat Bawaslu, masyarakat perlu banyak memahami bagaimana tahapan itu berjalan, bagaimana proses-proses untuk menjaga pemilu tegak berintegritas, tentu dengan menjaga bagaimana pelanggaran itu dicegah dan tidak terjadi. Sahabat Bawaslu, saya ingin mengajak sahabat Bawaslu untuk berbagi ilmu bersama-sama, termasuk kami Bawaslu ingin berbagi ilmu kepada sahabat Bawaslu agar nanti bisa memahami bagaimana tahapan pemilu itu bisa diawasi. Oleh karena itu kami ingin berbagi tentang bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran pada pemilu dan pemilihan. Sahabat Bawaslu, bahwa tahapan itu akan berjalan, tentu di dalamnya ada proses yang harus dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan kemungkinan juga ada dugaan-dugaan pelanggaran. Tentu kami mengharap sahabat Bawaslu semua, seluruh masyarakat melaporkan kepada kami manakala ada dugaan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Bagaimana mekanismenya dan kemudian bagaimana cara melaporkan, tentu kami akan berbagi kepada sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bahwa dalam rangka menangani dugaan pelanggaran, ketika sahabat Bawaslu ingin melaporkan dugaan pelanggaran, bagaimana prosesnya? Baiklah, yang pertama tentang sumber penanganan pelanggaran.
Sumber penanganan pelanggaran ada dua. Yang pertama berasal dari laporan, yang kedua berasal dari temuan. Laporan adalah berasal dari masyarakat yang melaporkan kepada Bawaslu ketika ada dugaan pelanggaran. Tentu untuk bisa melaporkan itu perlu ada syarat-syarat yang penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, sahabat Bawaslu, terutama bagi pelapor. Apa saja syarat-syaratnya? Ada dua syarat yang harus kita penuhi dalam menangani pelanggaran pemilu dan pemilihan. Yang pertama adalah syarat formil dan yang kedua adalah syarat material. Syarat formil itu diantaranya harus ada pelapor, identitasnya, kemudian kalau berbicara tentang identitas, berarti pelapor harus memberikan identitas seperti data KTP, kemudian juga nomor telepon, itu harus dicantumkan dalam laporan. Kemudian yang kedua, pihak terlapor. Pihak terlapor tentu harus jelas siapa yang dilaporkan, apa jabatan dia, kemudian di mana asal atau alamatnya seorang terlapor tersebut. Kemudian yang ketiga adalah waktu pelaporan yang tidak boleh melebihi dari ketentuan, yaitu paling lama 7 hari sejak dugaan pelanggaran itu ditemukan atau diketahui. Jadi ini perlu diketahui oleh sahabat Bawaslu atau pelapor. Tidak boleh melebihi dari 7 hari sejak diketahui atau ditemukan dugaan pelanggaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah kesesuaian tanda tangan dalam formulir antara formulir yang ditandatangani oleh pelapor dengan identitas atau KTP yang diserahkan. Sahabat Bawaslu, selanjutnya syarat yang kedua yaitu syarat material, di mana syarat material itu pertama harus terakomodir atau tercantum, diceritakan peristiwa-peristiwa dan uraian-uraian kejadian dugaan pelanggaran tersebut. Yang kedua, tempat peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, adanya saksi yang mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran tersebut. Nah, terkait dengan saksi ini, sahabat Bawaslu, saksi itu adalah saksi yang benar-benar melihat, mengetahui dan mendengar langsung peristiwa dugaan pelanggaran tersebut, bukan saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri peristiwa dugaan pelanggaran tersebut. Yang terakhir dari syarat formil itu adalah bukti. Harus ada bukti-bukti, apakah ada dokumen, ada foto-foto, kemudian ada pernyataan, itu harus bisa diberikan kepada kami oleh pelapor. Sahabat Bawaslu, dua syarat ini penting kita dapatkan agar dugaan pelanggaran itu bisa kita proses, dan apabila benar-benar terjadi pelanggaran bisa kita benar-benar sanksi sesuai dengan jenis-jenis pelanggarannya. Sahabat Bawaslu, tentu ketika sahabat Bawaslu telah memberikan laporan kepada kami akan tindak lanjuti. Kami punya peluang, punya waktu untuk mengklarifikasi, memanggil para pihak, memproses, kemudian menghadirkan saksi-saksi itu. Kalau pemilu itu kita punya waktu 7 hari, dan apabila dipandang kurang, kami punya waktu tambahan 7 hari lagi, yaitu berarti totalnya 14 hari untuk Bawaslu memproses, dan selanjutnya Bawaslu akan menindaklanjuti melalui rekomendasi. Apabila itu pada pemilihan atau pilkada, maka kami punya waktu 3 hari untuk melakukan proses pemanggilan, klarifikasi, dan apabila dipandang perlu untuk tambahan waktu, maka ditambah 2 hari lagi, berarti total 5 hari Bawaslu untuk melakukan proses penanganan pelanggaran, sampai kemudian kita pleno dan rekomendasikan kepada sesuai dengan jenis-jenis pelanggarannya. Sahabat Bawaslu, setelah sampai pada 14 hari
sahabat Bawaslu, maka kita lakukan pleno untuk pemilu dan kita rekomendasikan. Rekomendasinya kemana? Sesuai dengan jenis. Kalau dugaan pelanggarannya administrasi, maka kita akan merekomendasikan pelanggaran tersebut pada KPU atau jajarannya. Ada PPK, ada PPS, dan seterusnya. Apabila pelanggaran itu merupakan jenis pelanggaran kode etik, maka kita rekomendasikan pelanggaran tersebut kepada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan apabila pelanggaran tersebut adalah pada jenis pidana pemilihan atau pemilu, maka kita rekomendasikan kepada polisi atau Polri yang berada di sentra Gakumdu. Dan apabila jenis pelanggaran itu pada pelanggaran undang-undang lainnya seperti ASN, seperti pidana umum, kalau ASN kita rekomendasikan kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti. Dan apabila pada pelanggaran pidana umum, maka kita akan rekomendasikan pada Polri. Sahabat Bawaslu, itu sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Semoga yang sedikit ini bisa menambah informasi ilmu bagi sahabat Bawaslu dan masyarakat seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Probolinggo. Sehingga dengan demikian, sahabat Bawaslu, masyarakat wilayah Kabupaten Probolinggo akan membantu Bawaslu berpartisipasi untuk mengawasi Bawaslu dalam proses tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Sehingga dengan demikian, maka partisipasi masyarakat bekerja dengan Bawaslu akan menghasilkan proses pengawasan yang sempurna, sehingga pada tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan akan berjalan berintegritas sesuai dengan asasnya, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Sahabat Bawaslu, semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sahabat Bawaslu, inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga pada saat ini, kesempatan di bulan Ramadan ini, kita dapat serta memberikan ilmu yang bermanfaat, saling memberikan ilmu yang bermanfaat, saling bermanfaat pula, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadana wa iyyakum wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.